أب ولا جد يزوجها الحاكم بالمصلحة. Naam. Min asbab allati yuzawijuhal hakim. Di antaranya yang telah kita bahas kemarin kurang lebih hampir 11. Nah, sekarang yang ke-12 berbicara tentang amah. Kalau ini ada memang ya. Budak perempuan yang dimiliki oleh siapa? Oleh mahjur alaih. Artinya al-mahjur ini al-mubadzir bimalihi. Orang yang boros dengan hartanya dan dia telah balik dalam keadaan rasyid, artinya dia sudah sebenarnya udah bisa mengatur keuangan tapi dia tidak bisa mengatur. Lantaran keborosan, uang dengan yang ada dimiliki, misalnya mungkin puluhan bahkan ratusan juta, dengan gampang dia habiskan. Nah, dalam hal yang sia-sia atau tidak ada manfaat. Sampailah dalam masalah Islam ini sampai hakim yang mengetuk palu untuk membatasi segala transaksi dia. Itu yang disebut dengan mahjur alaih. Ya. Nah, itu namanya safi. Kalau tidak diketuk palu, itu namanya muhmal, artinya dibiarkan. Banyak kalau kita lihat orang-orang, ya kan, itu mereka dengan borosnya, tapi hakim nggak membatasi transaksi. Itu namanya mahjur, bukan mahjur alaih dia muhmal, dia safi muhmal, bukan safi mahjur alaih. Kalau safi yang muhmal itu yang menikahkan dia sendiri, nggak boleh hakim. Tapi kalau bagi mereka yang udah diketok palu, udah nggak boleh transaksi, melainkan hal-hal yang sangat penting udah dibatasin. Nah, itu nanti dia punya budak, kalaupun ada budak, yang menikahkan adalah si hakim. Tapi dengan syarat biiznihi, dengan izinnya. Bil maslahah, itu pun juga di antaranya mungkin dilihat si budak ini masalahnya untuk dinikahin, ya sudah, maka dibolehkan. Oke? فإن كان سفيها زوجها زوجها الحاكم بإذنه. Nah, itu dia. Ya. Fa'in kana safi, itu safi. Safi yang telah dihajar, yang telah mahjur, sudah dibataskan oleh si hakim dalam tasarrufatnya, dalam interaksinya, dalam jual beli dan sebagainya. Nah, itu dibataskan. Berarti yang nikahkan hakim dengan izin dia sendiri. Ya. Jadi safi itu mubadzir bimalih ba'da bulughihi rasyidan. Dia sudah ya, mubadzir bimalih ba'da bulughihi rasyidan wa hajarul hakimu alaih. Itu apa catatannya. Jadi dia emang harus mubadzir bimalih, lalu setelah pun baliknya dalam keadaan rasyid. Dalam keadaan dia sebenarnya bisa mengatur uang, mengatur keadaan, tapi kondisi terus dia boros. Lalu dihajar oleh hakim, arti dihajar ini dibataskan oleh si hakim dalam tasarrufatnya. Itu namanya safi. Nah, kalau yang kebalik, kalau yang tidak dibataskan oleh hakim, itu namanya muhmal. Nah, kalau muhmal itu boleh dia sendiri yang nikahin tanpa hakim. Biiznihi, dengan izin. Tim? السادسة المجنونة البالغة المحتاجة للنكاح. Ini al-majnunah al-balighah. Dia gila nih budaknya, tapi balighah, tapi muhtajah lin nikah. Artinya dia butuh kepada nikah. Kelihatan tanda-tanda dia memiliki keinginan untuk nikah. Tanda syahwatnya kelihatan. Sama laki dia gila misalnya. Sama laki deket-deket. Iya kan? Tapi bukan budak ini ya. Siapapun wanita. Perempuan yang kita lihat gila, tapi apa? Tapi deket sama laki. Udah kelihatan tanda ingin mau nih
nikah. Nah ini dia, ya, bidzuhur alama syahwatiha, kelihatan tanda syahwatnya. Kalau seperti ini, sedangkan la abalaha wala jadda, dia tidak memiliki wali ijbar. Jadi kalau bagi perempuan yang naudzubillah misalnya majnunah dan dia terlihat ada tanda di situ buat dia nikah, sedangkan tidak ada aba atau kakeknya, yaitu disebut wali ijbar. Nah di sini menikahkannya hakim. Jadi wali abaat nggak boleh nikahin, ya, adiknya, pamannya, sepupunya, sebagai wali nggak boleh mereka. Yang nikahkan adalah si hakim. Yuzawwijuhal hakim. Tapi yundabu inda iradati tazwijiha muraja'atu aqaribiha. Tapi gimana pula disunahkan sebelum menikahkan si siapa nih? Wanita yang majnunah, si hakim kumpulin, minta saran kepada kerabat-kerabatnya. Ini benar gak nih dia? Ya, kita nikahin. Tuh, karena kan mereka lebih paham, lebih tahu. Karena abahnya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Maka si hakim yang nikah. Itu sunnah saja. Wali annahum a'rafu bimaslahatiha. Karena yang namanya kerabat kan lebih mengetahui tentang maslahat bagusnya gimana nikahin atau enggak. Tapi karena dia muhtajil nikah bahaya. Ya kan? Buka bajunya mungkin. Mungkin dia telanjang buka auratnya atau. Nah, ini yang kalau seperti itu berarti kan ada tanda dur syahwat. Nah, kalau seperti itu lihat masalah si hakim bagus untuk nikahkan, maka nikah. الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي لا وليا لها. Jadi amah ar-rasyidah. Nih, amah ar-rasyidah yang bisa, rasyidah ini kan yang bisa, yang soluhahaluh. Soluhahaluha fi maliha au ghairih, yang baik dalam mengatur urusan hartanya dan mengatur urusan keadaannya. Dia bagus sudah. Itu rasyidah. Nah, dia punya budak tuh, budak perempuan. Punya budak perempuan. Allati la waliyalaha. Maksudnya siapa yang tidak memiliki wali? Li sayyidatiha. Jadi si nyonya itu tidak memiliki wali. Maka yuzawwijuhal hakimu biizni malikatiha. Maka si hakim menikahkan dengan izin si nyonyanya. Ya, si amah ini ya. Amah yang mau menikah. الخامسة عشرة بيت المال. Amah baitul mal. Kayak kita kalau amah baitul mal. Jadi kalau kita perhatikan di baitul mal ini ya, tempat di mana di dalamnya segala maslahat umat Islam. Ada zakatnya, ada urusan buat pembangunan dan sebagainya. Misalnya ada tuh. Nah, setiap negara Islam ada tuh baitul mal. Itu Masya Allah, disitulah ya diperhatikan kebutuhan umat Islam. Dari sandang pangannya, ya kan? Dari pendidikannya. Umat Islam terlihat, dicek itu nanti. Siapa di tempat RT, RW, siapa umat Islam di situ. Nah, ini ada. Nah, itu uangnya dari mana? Dari agniya mayasir muslimin, dari orang-orang kaya kaum muslimin. Lihat kaum muslimin. Ya, gimana itu? Kalau kita perhatikan pretel satu persatu. Mereka yang umat Islam, berapa hartanya kalau dizakatin? Keluar zakat berapa itu? Per hari terus tuh. Ya, pergerakan uang masuk ke baitul mal itu untuk zakat. Zakat tijaroh, zakat harta, iya kan? Emas, perak masuk ke baitul. Nah, itu baitul mal nanti uang akan diberikan kepada para mustahiqin. Nah, di antara baitul mal ada budak. Nah, budaknya untuk misalnya memang misal ya, sekiranya ini budak
kita berikan ke Baitul Mal untuk mengatur, untuk menata keadaan di sana, untuk mengatur keadaan. Mungkin dia bisa ngitung, dia bisa nyalurin, dia bisa bersih-bersih. Misalnya di sana kan. Nah, sekarang tuh budak perempuan mau nih nikah. Siapa yang jadi walinya? Nah, يزوجها الحاكم بإذنها. nah, hakim menikahkan dengan izin si budak itu. Budaknya mau nikah, kalau enggak ya udah sampai tua nggak jadi urusan. Nggak wajib juga nikah. Ya, nggak wajib juga nih. Kalau dia itu perempuan, nggak, aneh mau melayani umat Islam. Baitul Mal ini aneh pengen, aneh ngatur semuanya, aneh bisa ngebersihin, aneh bisa nulis, aneh bisa ini, aneh mau fokus. Ya sudah, nggak perlu nikah terus, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau nikah, makanya nikahkan siapa? Hakim. Karena nyonya nggak lagi nyonya, ya kan? Dia udah serahkan ke Baitul Mal, bukan nyonyanya lagi. Nah itu dia. Atau bukan tuannya lagi, ada tuannya dia. Amatul Mauqufah. Misal nih, budak perempuan diwakafkan di satu masjid. Kerjanya ngurusin tuh, jadi marbot masjid, bersih-bersih semuanya. Nah, dia mau nikah. Nah itu gimana itu hukumnya? Ya udah, silahkan nikah. Hakim yang nikahkan, tapi dengan izin siapa? Nah lanjut. Nah, biizin mauquf alaih. Diizinkan dengan catatan, dinikahkan dengan catatan bahwa mauquf alaih itu mengizinkan. Tapi kalau mauquf alaih mengizinkan kalau sedikit, kalau banyak gimana? Ya kan? Nggak terbatas, bingung. Kalau misal Ustadz punya majelis taklim, ya, Ustadz punya majelis taklim di satu tempat. Misal Ustadz punya budak perempuan, ya. Nah, yang ngurus majelis taklim itu kalian nih, berapa ya? 3 orang misalnya. Saya sampaikan, ini aku wakafkan budak perempuanku ke majelis taklim yang ku serahkan kepada fulan. Berapa orang? 3 orang. Terbatas kan? Enak. Bisa diizinin. Bahwa si nanti Muhyiddin, Agung izin, pokoknya diizin. Diizin semua, nah maka nikahkan siapa? Hakim. Tapi kalau kita wakafkan ini budak ke masjid yang mana di situ aku wakafkan karena Allah dan aku serahkan kepada umat Islam. Jadi ini budak mauquf alaihnya yang diserahkan untuk diwakafkan itu adalah semuanya umat Islam. Terbatas gak? Nggak terbatas. Nah, terus gimana biizni al-mauquf alaih? Gimana sih hakim untuk nikahkan? Disinilah perselisihan pendapat dari ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar katakan nggak boleh nikah. Dalam masalah ini tidak boleh nikah. Kalau hal ini terjadi nggak boleh nikah. Tapi Imam Romli katakan bahwa boleh nikah dengan izin nazir. Siapa? Nazirnya. Jadi dari satu tempat yang diwakafkan kan ada yang ngurusin, ya kan? Ada yang ngurusin. Ini kan kayak seperti masjid. Masjid kan siapa aja boleh kan manfaatin? Boleh kan umat Islam untuk berwudu di situ, untuk mandi di situ misalnya. Sekalipun ya dalam masalah kamar mandi jangan masuk ke dalam bangunan. Tuh, dalam masalah wakaf jangan dimasukin dalam masalah bangunan, kan di situ ada najis dan sebagainya. Masukin luar. Ini kebanyakan kamar mandi ada di dalam mas. Jangan, bangunannya diluarin masjid. Di luar bangunan itu, ya, kayak kita nih, di luar ya kan? Nah itu jangan ditempel di dalam bangunan. Kebanyakan apa? Masjid, dalamnya kamar mandi, itu yang bahaya itu. Mesti di luar bangunan dibedain. Nah, jadi kita kan boleh ambil manfaat kan? Sholat di situ, tidur di situ, asal jangan ngiler ya. Terus
mandi di situ, boleh-boleh aja. Ya kan? Tapi harus ada yang ngurus ya? Harus ada. Nah, terus bisa hancur, nggak ada yang ngurus. Nanti gimana listriknya, gimana kotoran, gimana kebersihan. Itu namanya nazir. Nah, sekarang ketika budak perempuan itu diwakafkan di satu masjid, di situ ada nazirnya. Imam Romli katakan, boleh nikahkan perempuan itu hakim dengan izin nazir. Dengan izin nazirnya. Tim? السابعة عشرة أمة الكافر المسلمة. Amatul kafiri al-muslimatu. Nah, amah. Amatul kafiril al-muslimatu. Budaknya perempuan, budak perempuan yang muslimah tapi tuannya kafir. Maka yang nikahkan siapa? Hakim. Terus? إذا ألق إتقها بصفته. Tapi dengan catatan, ya, jika nih budak mu'allaqah, artinya begini, misalnya si tuannya ngomong, jika aku sembuh dari penyakitku, ini tuan kafir nih, jika aku sembuh dari penyakitku, maka fulanah budak perempuanku yang muslimah aku bebaskan, dia sembuh. Nah, itu budak mau nih menikah juga, maka hakim yang menikah. Tim? الثامنة عشرة أمة الكافر المدبرة. Mudabbaratu. مدبرة المسلمة. Ini budak mudabbar. Siapa itu budak bar? Ya. Dengan si tuan atau si nyonya